Gak tahu yang mana ya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Di Dusun Wonokromo, Kelurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta, merupakan wilayah yang kental akan sejarah perkembangan Islam di masa lampau. Di antaranya tempat dikembangannya Thariqat Satoriyah oleh Syekh Abdur Rauf di abad ke-18 atau 200 tahun silam, yang kemudian beliau wafat dan dimakamkan di tempat tersebut. Ajaran Thariqat ini kemudian berkembang ke berbagai wilayah di tanah air setelah disebarkan dua orang muridnya, yakni Kiai Romli yang wilayah awalnya di Griloyo, Imogiri, dan Kiai Khalil yang awalnya wilayahnya di jajaran Purworejo, sebelum akhirnya sebesar saat ini puluhan ribu pengikut di tanah Jawa. Disinilah letak Masjid Patok Negoro Takwa Wonokromo. Masjid Patok Negara Takwa Wonokromo terletak di Dusun Wonokromo, Desa Wonokromo, Kapanewon, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Masjid ini bersebelahan dengan temburan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong. Masjid Takwa bermula saat Sultan Hamengkubuwono pertama, Raja Yogyakarta, memperdalam ilmu agama kepada seorang ulama bernama Kiai Muhammad Faqih. Kiai Faqih sendiri adalah seorang guru agama Islam yang juga kakak ipar dari Sultan Hamengkubuwono pertama. Kiai Faqih akhirnya dilantik menjadi kepala patok dan dianugerahi tanah perdikan yang saat itu masih berupa hutan yang banyak ditumbuhi pepohonan. Selanjutnya, di atas perdikan itu dibangun masjid kecil yang saat ini dikenal dengan Masjid Takwa. Setelah membangun masjid, Kiai Faqih menghadap Sultan Hamengkubuwono pertama untuk memberitahu di atas tanah perdikan sudah dibangun masjid. Setelah itu Sultan memberi nama lokasi itu dengan nama Wa'ana Karoma, yang dimaksud adalah supaya benar-benar mulia. Namun karena pelafalan masyarakat Jawa sulit menyebutkan Wa'ana Karoma, maka masyarakat menyebut daerah ini menjadi Wonokromo. Masjid Takwa didirikan sekitar tahun 1700-an. Total luas masjid mencapai 5.000 meter persegi, dengan rincian bangunan masjid memiliki luas 750 meter persegi, sedangkan untuk serambi masjid memiliki luas 250 meter persegi, dan untuk halaman memiliki luas 4.000 meter persegi. Kekayaan sejarah di Wonokromo ini juga terdapat makam Kiai Khalil yang satu area dengan makam Syekh Abdur Rauf. Kiai Khalil merupakan guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, juga pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Makam gurunya ada di sini, Kiai Khalil. Nanti kita akan lihat pada saat kita ziarah, makamnya menyatu dengan masyarakat sekitar di daerah Masjid Takwa. Memasuki area makam, saya sempat kebingungan mencari makam Syekh Abdur Rauf, karena saya hanya mendapat informasi makam Syekh Abdur Rauf berada di sekitar area pemakaman di Masjid Takwa. Saya masuki satu persatu kompleks makam. Ternyata di sini banyak makam ulama. Hawanya, aromanya, ini aroma para ulama. Saya sempatkan untuk membaca Fatihah dan sholawat yang kami hadiahkan untuk ahlul makom. Sambil berlalu,
saya berhenti sejenak, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat untuk dihadiahkan kepada ahlul makam. Berjalan lagi, berhenti sejenak, menghadiahkan Fatihah dan membaca sholawat yang untuk kemudian dihadiahkan kepada ahlul makam. Itu saja terus yang kami lakukan dalam perjalanan mencari makam Syekh Abdul Rauf. Gak tahu yang mana ya? Saya coba memasuki perpustakaan masjid dan menanyai penjaga perpustakaan mengenai di mana letak makam Syekh Abdul Rauf. Namun usaha saya gagal karena penjaga perpustakaan tidak tahu di mana makam Syekh Abdul Rauf. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke area makam. Saya jelajahi satu persatu. Saya lihat satu persatu di mana ada makam Syekh Abdul Rauf. Tidak lupa batin ini untuk menanyakan ke ahlul makom yang saya temui di mana makam Syekh Abdul Rauf. Maka diberi petunjuk untuk selalu berjalan dan keliling di area makam ini. Pasti ketemu, pasti ketemu. Petunjuknya demikian. Maka saya pun berkeliling menjelajahi area makam ini satu persatu. Ada banyak sekali makam ulama, kiai di area ini. Nah, di depan saya ini sebetulnya adalah makam Kiai Khalil, guru dari para ulama. Beliau sebetulnya yang menunjukkan di dalam batin saya bahwa Kiai Abdul Rauf atau Syekh Abdul Rauf ada di bagian selatan. Jalanlah terus ke selatan. Beliau ada di sana. Dalam pesan yang saya tangkap dalam batin saya. Akhirnya saya pun menuruti apa yang saya tangkap dalam batin saya. Saya berjalan ke selatan dan melihat ada sebuah cahaya yang sangat terang sekali di sebuah kompleks makam yang tidak tertutup, cungkup. Mungkin ini makamnya. Saya pun segera berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Ya, kameramen saya agak lambat jalannya sehingga tertinggal lebih jauh dari saya. Batin saya sudah mengatakan, ya, inilah makamnya, inilah makamnya, inilah makamnya. Untuk memperkuat apa yang saya tangkap dalam batin, perlu juga secara fisik mata melihat untuk membaca keterangan makam. Dan betul, di sini tertulis Syekh Abdul Rauf dan putranya serta istri beliau yang dimakamkan di sini. Bertiga, sebelah kanan sendiri adalah Syekh Abdul Rauf. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Syekh Abdul Rauf adalah penyebar awal tarekat Satoriyah di wilayah Mataram, Yogyakarta pada era 1800-an sebagai ulama berpengaruh di Kesultanan Mataram dan sebagai penasihat raja dan pangeran Mataram, juga bagi kalangan para santri. Di antara muridnya yang paling menonjol yang kemudian ditunjuk menjadi mursyid adalah Kiai Haji Romli Giriloyo Imogiri Bantul, Yogyakarta. Syekh Abdul Rauf Wonokromo memiliki jalur kemursidan dua jalur. Jalur pertama dari Datuk Kiai Haji Asy'ari Kaliwungu, Trah Sunan Amangkurat I Mataram, Syekh Muhammad Asy'ad, Syekh Syahid Thohir Madani, Syekh Ibrahim Thohir, terus sampai Guru Satoriyah, kemudian sampai Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah jalur pertama. Jalur kedua
Kiai Bagus Hasanuddin Pasar Gede Mataram. Beliau ini cucu Syekh Muhyi Pamijahan yang menjadi ulama dan penasihat Kasuhunan Surakarta pada era tahun 1700-an. Kiai Emas Muhammad Syafi'i Sofarwadi, Kiai Emas Bagus Muhammad Muhyiddin Sofarwadi, terus sampai pada datuknya Syekh Muhyi Pamijahan. Untuk ajaran Thariqah Satoriyah ini, jalur pertama dilanjutkan dan dikembangkan oleh Kiai Haji Romli di Giriloyo, Imogiri, Bantul, yang kemudian dilanjutkan putranya Simbah Kiai Haji Marzuki Giriloyo. Zikir Thariqah Satoriyah yang diajarkan Mbah Kiai Haji Marzuki Giriloyo Yogyakarta yang beliau wafat tahun 1991 merupakan zikir thariqat yang paling ringan dibandingkan ajaran thariqat-thariqat lainnya. Pada pokoknya, kewajiban bagi salik atau santri thariqah untuk mengamalkan bacaan zikir tahlil bacaan la ilaha illallah 100 kali pada setiap ba'da setelah sholat isya dan sholat subuh, dilengkapi membaca Al-Fatihah 3 kali dan ditutup dengan doa. Ada keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengamalkan thariqah. Pertama, ia akan mendapatkan ketenangan batiniyah. Kedua, akan mendapatkan barokah Fatihah dan doa-doa dari para sahabat pengamal thariqah lainnya. Juga hubungan dengan guru murid yang terjalin hubungan secara berantai di seluruh dunia. Begitu seorang salik baru bangun tidur, belum sempat berzikir, sudah dapat kiriman berkah barokah dari para guru-gurunya dan saudara-saudara thariqat lainnya. Ketiga, bagi para pengamal thariqah atau para salik, insya Allah selamat dan akan beruntung di dunia dan akhirat. Dahulu, tiap Rabu pungkasan bulan Safar, Mbah Yai Abdul Rauf atau Syekh Abdul Rauf Wonokromo membuat jimat, lalu direbus air dan airnya diminum untuk tolak bala, sehingga banyak orang meminta beliau untuk membuatkan jimat. Ganti tahun tambah banyak yang meminta, akhirnya beliau kewalahan karena banyaknya yang minta jimat. Lalu beliau membantu membuat jimat dan diikat pada bambu yang dipatok di tempuran Sungai Opak Gajah Uwong. Siapa yang meminta jimat disuruh ambil air di tempuran. Akhirnya tempuran menjadi ramai karena banyak orang yang mau mengambil air, dan tempuran tersebut serta masyarakat sekitar memanfaatkan keramaian tersebut dengan jualan lemper, dan keramaian tersebut menjadi budaya tiap tahun walaupun sudah tidak ada jimat tersebut. Demikian cerita asal-usul Rabu Pungkasan di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ini adalah makam Kiai Khalil. Ternyata beliau seorang ulama besar. Seperti ada dorongan batin yang mengajak saya masuk ke area makam dan mendekat ke makam Kiai Khalil, sehingga saya mendekat ke makam Kiai Khalil. Saya pun uluk salam, baca Al-Fatihah dan beberapa ayat serta sholawat yang kami hadiahkan kepada beliau. Alhamdulillah, perjalanan ziarah kali ini kami dipertemukan dengan seorang ulama mursyid wali kutub di zamannya, yaitu Syekh Abdul Rauf, mursyid Thariqah Satoriyah, dan juga beberapa ulama-ulama yang dimakamkan di sekitar makam area Masjid Taqwa, Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Ada kejadian menarik. Ini sebelah kiri saya ada seorang makam, ada makam seorang ulama. Ini pintu sebelumnya tertutup, lalu kemudian terbuka sendiri. Behind the scheme atau di balik layar ya, ketika saya berjalan keluar dari area makam ini, pintu ini tertutup kemudian terbuka kembali. Saya akan meminta saya untuk datang untuk berdoa, dan alhamdulillah saya datang dan kemudian berdoa di situ untuk menghadiahkan baca Fatihah dan sholawat.
duduk teras dulu.